itu menimbulkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ingat, bukan hanya firman, tetapi firman Kristus. Firman itu berbicara, Allah berfirman sebelum Adam dan Hawa masih menciptakan langit dan bumi, dia sudah berfirman. Itulah disebut firman. Kristus adalah firman yang terjadi setelah Kristus dimuliakan kembali. Dia melalui kehidupannya sebagai manusia yang menjadi firman, yang menjadi manusia. Kemudian dia mati sebagai yang sulung. Kemudian dia bangkit untuk dipermuliakan kembali. Itulah yang disebut Kristus. Dan kita diberikan anugerah sebagai anak sulung, pemilik ahli waris untuk mewarisi kerajaan surga. Itulah sebabnya Agur bin Yake bernubuat di dalam Amsal 30 ayat 4 bagian C. Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Tidak disebut siapa bapaknya, siapa anaknya, tidak. Karena Allah kita itu Allah yang esa. Amin, saudara. Tetapi oleh karena rencananya yang luar biasa, semoga saya bisa sampaikan kepada kita semua hari Minggu. Mungkin kalau masih saya lagi dipercayakan melayani Tuhan, ya masih ada beberapa hari Minggu lagi ke depan, ya pasti akan disampaikan. Sekalipun sekarang saya sudah persiapkan untuk saya posting. Jadi saya mau mensinkronkan antara rasa takut dengan pendengaran iman yang timbul oleh pendengaran firman Kristus. Karena itu kita buka Alkitab kita dalam kitab 1 Yohanes pasal 5. Ini sesuai dengan tema yang ada di tema gereja ini, ya. Iman yang mengalahkan dunia. Saudara, kita baca ayatnya yang ke-4 saja. Tetapi ayat 4 ini itu dia punya jawaban pada ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, yaitu kita adalah anak-anak Allah, ya. Kita adalah anak-anak Allah dan dipimpin oleh Roh. Oleh Roh itu membuat kita bisa berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu iman kita. Tapi kalau di sini iman yang mengalahkan dunia. Tetapi sebenarnya kemenanganlah yang mengalahkan dunia oleh iman kita. Itu sama. Dan berbicara tentang iman, saudara, semua agama mengajarkan iman kepada umat-umatnya untuk kita beriman kepada Tuhan, beriman kepada apa yang menjadi sesembahan mereka, apa yang menjadi keyakinan mereka, kepercayaan mereka. Dan kita hanya memiliki satu iman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan iblis dia tahu bahwa iman ini adalah sebuah alat yang atau sarana yang diberikan oleh Tuhan kepada umat-umatnya untuk bisa mengalahkan kuasanya, mengalahkan dunia. Karena dunia ini adalah milik iblis. Ya, itulah sebabnya Allah berkata bahwa kita bersahabat dengan dunia menjadi musuh Allah. Jadi iblis datang ini pada kemarin malam saya sampaikan, dia datang untuk membuat kita tidak memiliki iman. Dia datang menciptakan rasa takut. Dia datang memberikan bujukan dan rayuan. Dia datang menawarkan hal-hal yang akan membuat kita meninggalkan iman kita. Dia datang memberikan pengetahuan kepada kita sehingga kita bisa menyepelekan iman kita. Karena dia tahu ketika kita memiliki iman, oleh karena kita mendengarkan firman Kristus, maka sangat sukar, bahkan mustahil bagi iblis untuk mempengaruhi dia. Sama seperti Yesus. Kenapa? Yesus saudara kasih Tuhan, dia tidak didatang dicobai oleh iblis pada saat dia belum dibaptis. Kenapa? Karena pada saat dia belum dibaptis, dia belum disebut sebagai anak Allah. Amin, saudara. Sebelum dia dibaptis. Tetapi ketika setelah dia dibaptis, dia keluar dari air, maka ada suara yang berseru, inilah anakku yang kukasihi.
kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa sampai harus dibaptis? Karena ketika kita dibaptis, kita mau menerima, kita mau memberi diri untuk dibaptis, kata firman Tuhan. Oleh karena kita mau menerima rencana Allah, maksud Allah yang memberikan kebenaran kepada kita di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-29. Ini adalah maksud Allah, tetapi manusia menolak. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11, aku datang kepada milik kepunyaanku, tetapi mereka milik kepunyaanku menolak. Ayat 12 dia teruskan, tetapi siapa yang menerimanya kepadanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Dan mereka inilah yang percaya, yang memberi diri dibaptis. Di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-29. Mereka mengakui kebenaran Allah karena mereka memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi mereka, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang menolak akan maksud Allah karena mereka tidak mau untuk dibaptis. Nah, ketika kita menerima penganugerahan, pengkaruniaan, pemberian dengan cuma-cuma di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 yang kita baca tadi malam, kita diberikan cuma-cuma bukan karena oleh perbuatan baik kita, tetapi bukan menjadi alasan untuk kita berbuat dosa. Kita sudah dengarkan tadi malam. Ternyata supaya kita beriman, kita harus mendengarkan firman. Dan di sana firman ada perintah, ada larangan, ada berkat dan kutuk disiapkan oleh Tuhan. Bagi siapa yang mau melakukan perintah Tuhan, menjauhi larangannya, berkat akan menjadi bahagianya. Tetapi bagi siapa yang mau melanggar, yang mau tidak tunduk, tidak taat kepada perintah Tuhan, kutuk yang dia hadapi atau neraka disiapkan bagi dia. Ini yang ditakuti oleh iblis. Sehingga ketika Petrus dalam pembacaan kita 2 malam kemarin malam, ketika dirasainya tiupan angin, dia mulai rasa takut dan dia hampir tenggelam. Tetapi ingat saudara, kenapa ketika dia hampir tenggelam, Yesus datang dan mengulurkan tangannya untuk menyambut Petrus. Demikian yang terjadi kepada para tokoh-tokoh Alkitab. Contohnya seperti Yosafat. Dan itu dialami oleh Yesus juga sendiri ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Tetapi kita hanya berbicara tentang Yosafat. Ketika dia menjadi takut, dia mengambil keputusan untuk mencari Allah. Sama seperti Petrus. Ketika dirasai tiupan angin, dia mulai tenggelam dan dia berseru, Tuhan, tolong aku. Amin, saudara. Di situ ada seruan. Tetapi ketika kita tidak minta tolong kepada Tuhan, saudara, kita tidak berseru kepada Dia. Bukannya berarti saya katakan Tuhan tidak akan datang menolong kita. Tetapi Tuhan paling utamakan kalau kita berseru, meminta tolong kepada Dia. Itulah sebabnya Dia berkata, serahkanlah, Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Padahal Dia telah berkata, jangan kamu khawatir. Itu adalah perintah. Amin, saudara. Perintah jangan kamu khawatir. Tetapi kenapa dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara hidupmu. Ternyata tetap namanya manusia. Sekalipun dia katakan jangan takut, tenanglah aku ini, jangan takut. Matius 14 ayat yang ke-27. Ternyata memang manusia punya rasa takut. Itu yang digunakan oleh iblis. Sehingga Yesus berkata lewat Rasul Yohanes, yang pertama-tama dibuang ke lautan api yang menyala-nyala, yaitu penakut. Setelah itu orang-orang yang tidak percaya. Setelah itu penyembah berhala. Dan seterusnya. Yang pertama-tama ditulis di situ penakut. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa iman kita itu timbul oleh pendengaran akan firman Kristus, yaitu amin. Dan kita sudah dengarkan bahwa iblis datang untuk mengintimidasi kita, untuk menipu kita, menciptakan rasa takut dalam diri kita sehingga kita menjadi takut, kita menjadi ragu dengan segala sesuatu, menyebar hoaks. Tetapi di samping itu juga saudara kasih Tuhan, iblis juga datang menawarkan janji-janji kemanusiaan dunia dalam kehidupan kita. Seringkali manusia tanpa harus berpikir, saudara kasih Tuhan, ketika
Dia seringkali, nak, bawakan ini persembahannya Papa ya. Kasih tahu Pak Gembala, tapi nanti Papa telepon Pak Gembala. Saya belum bisa hadir Pak Gembala, karena saya harus menghadiri pertemuan dengan ini kontraktor atau dengan penender apa dengan lain, saya kurang mengerti saudara. Jadi persembahan saja saya kirim, luar biasa. Dan yang paling parahnya, kalau gembala menerima persembahan itu, berarti dia memijaki, dia menyetujui. Ini yang membuat umat-umatnya menjadi tersesat, sehingga Tuhan menjadi murka. Manusia katakan bahwa adanya pandemi virus corona ini oleh karena iblis. Apakah Allah tidak sanggup memelihara umatnya? Ingat saudara kasih Tuhan, ujian dengan pencobaan itu beda. Ujian dengan pencobaan itu beda. Ujian yang sama seperti terjadi kepada Ayub, karena memang benar dia adalah orang yang saleh, orang yang tulus, orang yang taat, sehingga Allah datang mengizinkan ujian lewat iblis datang menguji kita, menguji dia. Ya, itu adalah ujian, yaitu kepada orang yang benar-benar sudah beriman kepada Tuhan. Sama seperti Abraham, dia diuji imannya, apakah dia tetap taat dan tunduk. Tetapi bagaimana kita yang masih punya iman yang kulu-kulu, seperti HP yang kulu-kulu, kita tidak mungkin akan diuji. Tetapi kita akan dicobai. Siapa yang mencobai? Iblis. Allah tidak pernah mencobai kita, tetapi yang menguji kita adalah Allah itu sendiri. Mau uji sampai di mana iman kita, sekalipun itu lewat iblis untuk mencobai kita, dia izinkan oleh Tuhan. Tetapi ingat saudara, ujian dengan pencobaan itu beda. Di dalam Yakub pasal 1. Ya, kita buka saudara Yakub pasal 1. Ya, sekalipun saudara, saya sudah berusaha untuk memperkecil suara saya, tetapi ya memang mungkin seperti itulah karakter saya sampaikan firman. Ini di sini dikatakan iman dan hikmat. Ini yang iblis takutkan, ini iman dan hikmat. Tapi hikmat yang seperti apa saudara? Apakah yang didapat gelar? Apa yang dikejar? Yang diraih oleh hamba-hamba Tuhan, oleh manusia saat sekarang ini hikmat yang berkejar sampai setinggi langit? Atau iman yang seperti apa? Yang bisa juga kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 mulai. Itu ada di situ hikmat Allah dan hikmat manusia. Berarti ada dua hikmat. Kita selalu menggunakan hikmat yang ditulis oleh Raja Salomo. Itu benar, tidak salah. Ya, itu benar, tidak salah. Dengan adanya virus corona, banyak hamba Tuhan menggunakan kata hikmat. Tetapi mereka menjadi orang Farisi karena apa? Orang yang punya hikmat, ketika melihat malapetaka, maka bersembunyilah mereka. Orang yang sudah posting-posting itu di FB, orang sudah posting-posting itu di YouTube tentang ayat itu, masih saya lihat juga mereka naik mobil, siaran langsung. Masih saya lihat juga mereka keluyuran, tidak bersembunyi. Itu Farisi namanya. Apa itu Farisi ahli Taurat saudara? Mereka mengajar tapi mereka tidak melakukan. Haleluya. Sehingga Tuhan bertambah murka. Oke lah, kita lakukan firman Tuhan. Kalau dikatakan kita bersembunyi sampai malapetaka, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ke-20 itu kah? Ayat berapa? Masuklah dalam kamarmu, barang sesaat kuncilah pintu, nanti kau keluar kalau malapetaka itu telah berlalu. Sanggupkah sebulan? Sanggupkah 2 bulan kita tinggal di dalam kamar saudara? Sanggupkah kita bersembunyi di dalam rumah selama beberapa waktu? Padahal orang-orang yang bisa menyebarkan virus corona itu selalu berdatangan dalam rumah kita, di rumah kita. Bagaimana, lewat cara apa? Kita sekarang saudara diisolasi, kita di lockdown, tetapi cuma khusus penumpang, para penjual-penjual sayur, para penjual-penjual pengada-pengada sembako, kebutuhan kita, mereka tidak di lockdown, diberikan kebebasan. Padahal mereka inilah yang bisa menjadi sumber. Kenapa sampai saya katakan sumber? Karena mereka dari tangan ke tangan, dari rumah ke rumah, berpindah-pindah untuk bisa dengan mudah terinfeksi oleh virus corona. Amin saudara. Pengedar air,
kalimat yang dimintakan oleh Tuhan. Yang pertama saudaraku, sebelum kita baca sampai ke situ, kita akan pelajari dulu apa yang dibuat oleh iblis. Ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini benar-benar macam saya terus terang Pak Gembala. Betul-betul saya hadapi pencobaan yang luar biasa. Tetapi saya mau katakan kepada jemaat, kemarin belum selesai saya punya doa, Tuhan sudah jawab. Tadi juga saya disuruh doa syukur, penutupan doa subuh. Belum selesai saya punya doa, Tuhan sudah jawab. Luar biasa. Kemarin saudaraku saya bingung. Saya punya jemaat tidak jadi untuk turun jemput karena mereka diprovokasi bahwa ketika mereka datang untuk menjemput, mereka akan dikarantina selama 2 minggu. Otomatis mereka berpikir seperti itu, akhirnya mereka batal. Karena ada orang yang provokasi kepada mereka. Padahal kalau datang di ibadah di Sulawesi Tengah sana, datang di ibadah tinggal saja di hutan. Karena kebiasaan kami orang Ramli, kasihan. Kalau kami mau datang, saudaraku, kami bermalam di hutan di pinggir kampung, supaya kalau kami tinggal di kampung itu tidak bebas untuk kami bergerak, mau cepat pulang kembali ketika kami sudah mau pulang ke Ramli. Sehingga kami ada disiapkan rumah-rumah, tempat-tempat khusus di pinggir kampung, di hutan. Tinggal di situ. Kalau asal kita tidak datang di kampung, tidak akan dipersulit, tidak akan dikarantina. Tetapi karena mereka terprovokasi, inilah provokasi yang dibuat oleh iblis supaya semua yang kita lakukan itu gagal. Akhirnya saya bingung istriku mau bagaimana. Saya akui di hadapan Tuhan, mungkin ada anak-anak ketawakan kemarin. Mau buka WA saja, saya mau suka video call. Saya punya istri tidak tahu yang bagaimana sampai saya tidak tahu bagaimana ini. Anak itu WA itu apa? Kasihan karena kami orang di gunung, orang di pedalaman, orang yang tidak punya pengetahuan. Tetapi sekarang saudara yang disini Tuhan, saya sudah banyak berdebat lewat FB dengan saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Saya membukakan tabir kebenaran dari firman Allah, membenarkan perkataan mereka untuk kita, khusus kita orang Kristen, bahwa Allah itu tidak diperanakan dan tidak memperanakan, dan itu benar. Pencobaan-pencobaan dibuat oleh iblis supaya kita gagal di dalam iman kita. Tetapi itu dikatakan oleh firman, pencobaan-pencobaan itu biasa. Ayatnya yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman ujian terhadap iman itu orang yang sudah memiliki iman yang baru akan diuji. Tetapi kalau namanya anak Tuhan yang belum punya iman, yang tidak teguh imannya, itu sifatnya bukan ujian tetapi pencobaan. Itu untuk menghasilkan ketekunan supaya menjadi tekun sama seperti Ayub, akhirnya hidupnya kembali dipulihkan 2 kali lipat. Amin saudara. Kalau memang kita sudah memiliki iman yang sempurna, saat ini itulah yang kita kejar sampai kita telah bersedia. Kalau memang kita harus dianiaya oleh karena berbuat baik, karena beribadah itu berbuat baik di hadapan Tuhan, sehingga kita sudah siap kalau datang petugas-petugas yang diperintahkan oleh manusia, oleh para pimpinan-pimpinan negara kita, bangsa kita, kita sudah siap. Karena memang kita dituntut di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Setiap orang yang mau beribadah harus menderita aniaya. Kenapa? Yesus sudah lebih dahulu dianiaya. Oleh karena untuk menyelamatkan kita, maka kita juga harus mengikuti, harus menjadi sama seperti Kristus. Kalau kita tidak menjadi sama seperti Kristus, jangan kita mimpi untuk lihat kerajaan surga. Ibrani 12 ayat 14 bagian B. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan kamu tidak akan melihat Tuhan. Bagaimana kita akan diberikan kekudusan kalau iman kita macet, iman kita kalah dengan keadaan dunia yang sekarang ini. Saya betul-betul sangat tidak senang ketika melihat bahwa corona bisa menutup gereja. Luar biasa itu. Sedangkan Tuhan berkata, apa yang aku tutup tidak ada kuasa lain yang bisa buka. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada kuasa lain yang bisa menutup pintu. Kok corona bisa buka, bisa tutup gereja? Haleluya. Orang katakan, iya, apakah salah kalau kita beribadah di rumah? Karena gereja itu bukan bait Allah. Bait Allah yang sebenarnya yaitu tubuh kita, diri kita. Di dalam ini tubuh Kristus.
dragon. Karena apa? Mereka ketakutan, mereka gemetar. Karena ada hadirat Allah, ada kuasa Allah dalam diri kita. Bagaimana kita mau bersembunyi? Bagaimana kita mau takut? Sedangkan ingat saudara kekasih Tuhan, persekutuan itu adalah kekuatan rumah Allah. Tubuh Kristus dikatakan saling mengingatkan. Dulu saya pernah khotbah. Pendeta-pendeta juga yang sekarang ini tidak buat ibadah di gereja, mereka juga pernah khotbah. Kita harus bersatu sebagai satu kesatuan tubuh Kristus yang saling menguatkan, yang saling mengingatkan, yang saling memberi motivasi yang baik. Tetapi ketika datang pencobaan, mereka segera menjadi bodoh, tidak menanyakan petunjuk Tuhan, tetapi ikut kepada petunjuk-petunjuk manusia. Haleluya. Di mana kita punya iman? Ayat 1 sampai ayat yang ketiga di dalam 1 Yohanes 5. Di situ berbicara tentang kasih. Sudah di mana kita punya kasih? Kita punya saudara meninggal. Kita punya jemaat sakit, terpapar. Kita cuma pakai HP, doakan dari rumah. Padahal kita bisa pergi ke sana. Kenapa? Karena kita takut untuk terinfeksi virus corona dengan beralasan bahwa kalau kita terinfeksi, kita bisa menginfeksikan lagi orang lain. Akhirnya tersebar. Tumpul kita punya otak. Kenapa saudaraku menjadi tumpul? Karena iblis telah memperdaya kita. Tidak sanggupkah Allah yang adalah juru selamat kita itu, juru selamat, menjaga melindungi engkau? Haleluya. Tidak sanggupkah dia yang berkata, kalau aku yang menutup pintu tidak ada yang bisa buka, kalau aku yang membuka pintu tidak ada yang bisa tutup? Kenapa sampai harus ada dikatakan untung kalau mati dalam Tuhan? Supaya manusia tidak pernah takut mati untuk melakukan iman. Amin. Kenapa sampai dikatakan berharga mati di kematian orang yang dikasihinya? Supaya di dalam kita mempraktekkan iman, kita tidak mempedulikan masalah hidup dan mati. Karena masalah hidup dan mati itu ada di dalam Allah. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, dunia akan semakin jahat dan akan semakin jahat. Orang jahat akan berbuat jahat, tetapi orang benar akan lebih berbuat benar. Itu akan terjadi. Dan akan muncul Mesias-Mesias palsu. Siapa Mesias-Mesias palsu? Bukan lagi Yesus Kristus yang mudah. Yesus Kristus sekarang tidak lagi disebut Mesias, karena dia sudah kembali kepada nama yang sebenarnya, yaitu Akulah adalah Aku yang mengutus aku kepadamu. Ingat, Aku adalah Aku yang mengutus aku kepadamu. Di sana ada 3 pribadi. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14, Akulah Aku yang mengutus aku kepadamu. Tetapi huruf Aku yang kecil, saudara, huruf Aku yang ketiga adalah huruf kecil. Itu berbicara tentang firman yang menjadi manusia. Sehingga di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, namamu yang engkau berikan kepadaku. Namanya Yesus, namanya Allah yang diberikan kepada dia. Aku telah memelihara mereka dengan memakai namaku yang engkau berikan kepadaku. Namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi Yesus itu namanya Tuhan. Itulah sebabnya kita sebut dia Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita orang pintar, kita tambah. Siapa nama bapaknya, siapa nama anaknya. Mana ada ayat ditulis itu? Siapa nama bapaknya? Coba baca dulu. Siapa? Ibu Damaris. Di dalam Amsal 30 ayat 4 bagian terakhir. Ini yang diputar balikan, saudara. Siapa nama bapaknya, siapa nama anaknya. Mana dikatakan bapak di situ? Amsal 30 ayat yang keempat bagian C. Siapa yang naik ke surga lalu turun? Ya. Oh, di atasnya sebelumnya itu. 3. Tidak, ayat 4. Siapa yang telah mengumpulkan angin dalam? Ayat 4, mulai nanti saya baca. Ini. Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Saya baca seluruhnya. Siapakah yang telah naik ke surga lalu turun? Yaitu Yesus Kristus.
Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Kemudian siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Bisakah air dibungkus dengan kain? Tak bisa. Tetapi siapa yang bisa? Yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Amin. Yaitu Tuhan. Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Apakah manusia bisa ukur itu ujung bumi? Ujung bumi itu, saudara, bumi itu kata bulan. Kita tidak bisa dapat ujungnya. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Maksudnya kita jalan terus memberitakan firman. Kita jalan terus sampaikan, karena tidak mau dapat itu ujung bumi sampai di mana. Kita berjalan dari sini sampai di Papua Nugini ujung sana, ada kapal lagi, kita terus sampai di Amerika. Terus tidak ada ujung bumi didapat. Orang sudah cari ujung bumi sampai ke bulan, tetapi tidak pernah ada hadis-hadisnya. Tetapi siapa yang menetapkan ujung bumi? Yaitu Allah yang Maha Kuasa. Kemudian siapa namanya dan siapa nama anaknya? Benar memang dikatakan nama anaknya, tetapi tidak dikatakan siapa nama bapaknya dan siapa nama anaknya. Karena Allah Tuhan kita itu Esa oleh rencanalah menjadikan firman itu Kristus, menjadikan firman itu menjadi manusia. Sehingga kita percaya, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Setelah kita percaya, dia mati di kayu salib menjadi yang sulung untuk menebus dosa. Akhirnya kita percaya kepada kematian dia bangkit. Kita lagi disebut sebagai anak-anak sulung Allah. Maka kitalah yang ada waris. Hanya karena Yakub menipu Esau, ditutup dengan bulu ya di leher, dengan di tangan yang licin, dengan pakai jubah yang indah. Apa itu? Ayat yang ke-7, Yesaya 53 yang ke-7. Digunting dia punya bulu. Bulunya siapa? Ya, ini bagus, perlu dibaca sudah. Ini berbicara supaya semakin kita punya iman di hadapan Tuhan. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Dia dianiaya, tetapi ia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Amin, saudara. Ini bulu-bulu yang digunting inilah yang menutupi kita punya kelicinan badan tubuh. Kemudian jubah maha indah milik Esau dipakaikan kepada Yakub. Itu berbicara tentang jubah Yesus yang dibuka dan diundi, dibagi menjadi 4 bagian untuk menyelamatkan seluruh 4 penjuru bumi, dari utara, timur, selatan, dan barat. Kita dikenakan jubah kita, sehingga ketika anak bungsu itu datang masih dari jauh, bapaknya melihat, karena anak bungsu itu datang dengan penuh kerendahan hati, dia langsung datang menjemput, dia langsung hiasi, dia berikan yang baik, kemudian dia mengenakan jubah yang maha indah untuk anak bungsunya. Kitalah itu anak bungsu. Ia dijadikan oleh yang sulung, sehingga yang sulung harus mati dulu, maka kita bisa menjadi memiliki hak ahli waris sebagai anak sulung, yaitu yang menjadi ahli waris kerajaan surga yang kekal sampai selama-lamanya. Ini berbicara kasih. 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 3. Untuk kita bisa memenangkan pertandingan kita, mengalahkan dunia oleh iman kita, kita harus hidup dalam saling mengasihi. Sekarang kita dibuat untuk tidak saling mengasihi. Bagaimana saya mau mengasihi orang yang berada di rumahnya masing-masing? Bagaimana saya mau berbuat kasih? Kita tidak saling bersalam-salaman lagi. Saya minta supaya kita jauhkan itu pikiran itu, tidak bersalam-salaman. Itu adalah perbuatan sebuah tanda kasih untuk kita di gereja. Ya, untuk kita di luar silakan, tidak usah bersalam-salaman. Kita begini saja. Tetapi untuk di gereja, saudara Tuhan, itu wujud nyata kasih kita kepada Tuhan. Percaya saja bahwa Allah yang menutup pintu, tidak ada bisa yang membuka. Kalau Dia yang membuka pintu, tidak ada yang bisa yang menutup. Itu adalah iman. Lihat ini di dalam pembacaan kita tadi, saudara, yang dalam 1 Korintus Yakobus 1 ayat yang selanjutnya tadi yang saya baca, ini berbicara tentang hikmat, ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5. Tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Kita kembali kepada Salomo. Salomo sekolah enggak? Tidak. Apa yang dia minta waktu dia jadi raja? Hikmat. Untuk apa? Supaya dia bisa memimpin bagus, supaya dia bisa memerintah. Dia minta hikmat, tidak perlu nanti harus sekolah. Karena apa? Kalau dia sekolah, yang ajar itu adalah manusia.
Sedangkan firman Allah berkata, terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatan manusia dan kekuatannya. Itu kutuk yang terjadi. Tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Itu yang dijelaskan di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Hikmat manusia dan hikmat Allah. Hikmat Allah yaitu Kristus. Hanya Kristus. Sehingga Paulus berkata, hidupku sekarang bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu yang akan membuka, menyingkapkan nasi kebenaran firman Allah. Dikatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-14. Otak mereka telah menjadi tumpul sehingga ketika mereka membaca perjanjian lama, mereka tidak mengerti karena selubung tidak dibukakan. Tetapi selubung itu hanya akan dimengerti perjanjian lama itu kalau Kristus saja yang bisa membukanya. Hanya Kristus yang bisa. Jadi bagaimana kita manusia? Harus kita menjadi sama seperti Yesus. Sehingga kita menyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Harus jadi sama seperti Yesus, baru kita bisa melihat Allah, yaitu hidup dalam kekudusan. Haleluya. Nah kemudian selanjutnya ayat yang ke-6, hendaklah ia meminta dengan dalam iman. Jadi untuk meminta hikmat itu harus pakai iman. Ya, bukan iman yang pakai hikmat. Kerajaan Tuhan berhenti berkata, termasuk kalian yang menyaksikan saat ini langsung. Haleluya. Bukan iman yang pakai hikmat, tetapi hikmat itu diminta dengan iman, bukan diminta dengan sekolah tinggi. Saya benar-benar saudaraku, semua dengar, saya hanya tamatan SMP karena orang tua saya tidak mampu. Saya punya keluarga sekarang nonton. Karena memang kami orang keluarga yang tidak mampu. Itu pun SMP saya 5 tahun. 2 tahun saya berhenti tidak sekolah. Saya masuk sekolah SMP Tomata tahun 92. Tahun 93, 94. 95 saya keluar belum tamat kelas 3. Akhirnya nanti 97 saya baru tamat. Diterima. Karena berbagai macam proses. Saya sekolah Alkitab, orang pikir saya sudah tingkat 2. Saya sudah STA. Tidak. Saya baru tingkat 1. Saya harus sekolah Alkitab. Karena itu adalah persyaratan yang dibuat oleh organisasi untuk menjadi hamba Tuhan. Silakan banyak orang yang protes. Kalau kita sampaikan firman, harus pakai buku-buku pelengkap. Di mana ada ayatnya? Dengan kita menggunakan buku-buku pelengkap, saudaraku, kita mengandalkan buku-buku itu. Akhirnya nanti kita punya Alkitab. Bukan lagi 66 kitab, tetapi 666. Karena kita sudah tambah dengan kitab-kitab lain yang dibuat oleh manusia. Bukan berarti kita tidak boleh dengar, kita tidak boleh baca. Bagus, karena itu adalah pemaparan ajaran yang diberikan oleh rekan-rekan hamba Tuhan yang lain atau orang-anak Tuhan yang memang punya dedikasi di situ. Itu tidak salah kalau kita baca. Tetapi kalau kita mau menjadikan ini sebagai bahan kita menyampaikan firman kepada umat-umat Tuhan, bisa-bisa kita tersesat. Karena apa? Belum tentu semua ajaran yang diberikan oleh manusia, oleh hamba-hamba Tuhan sekalipun itu benar. Tetapi kalau firman Allah murni kita ambil, saudara, itu tidak akan salah. Di mana salahnya? Daniel 12 ayat 4. Dengan menyelidiki firman, pengetahuan akan bertambah. Bayangkan kalau kita cuma menyelidiki firman, bukan karena menyelidiki buku-buku sehingga orang bisa membuat ciptaan-ciptaan baru, HP serba canggih sekarang, itu karena menyelidiki firman. Dan buktinya, kalian, Bapak Gembala percayakan sudah sebulan lebih, saya selalu menyampaikan firman. Coba lihat di tempat belajar saya kalau ada buku-buku lain di situ. Paling ada buku kosong, saya harus tulis-tulis. Karena saya juga manusia tidak sempurna. Haleluya. Itu adalah ajaran firman Tuhan yang murni. Sehingga ingat, saudaraku, camkan baik-baik. Bukan iman pakai hikmat, tetapi hikmat agar didapatkan, yaitu dengan iman. Hikmat yang mana Tuhan maksudkan? Bukan hikmat yang didapat oleh para doktor, para profesor, tetapi iman, hikmat yang ditujukan yaitu Kristus, pikiran Kristus, sehingga kita disebut manusia Allah di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Maka itu akan menjadi manusia Allah, bukan manusia super, manusia Allah. Jangan tambah-tambah. Firman Tuhan tidak pernah katakan manusia super seperti Superboy, Superman, haleluya, superhero. Tidak, manusia Allah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalian yang hadir pada saat ini,
Bukan oleh karena pengaruh kami gembala, bukan karena pengaruh kami hamba-hamba Tuhan. Engkau datang, kami betul-betul termotivasi memiliki jemaat. Saya sangat bangga kalau Bapak Gembala di tempat ini memiliki jemaat yang 1-2 seperti tetap setia kepada Tuhan, yang komitmen. Itu baru dikatakan, ya saya baru bertelepon dengan saya punya istri. Dia tanya, kenapa itu kita punya kemenakan Sugani meninggal. Dia meninggal, saudaraku, habis pergi kasih perbaiki atap rumahnya, atap alang-alang. Begitu dia pulang ke rumah mertuanya, istrinya buatkan kopi. Sementara minum kopi, saudara, sudah tak banting, tidak punya nyawa lagi. Ya, kita tidak tahu kapan kita mati. Kita berpikir bahwa kita ibadah di rumah, masih akan ada waktunya lagi untuk kita beribadah berkumpul bersama-sama. Ingat, di dalam Yeremia 22 ayat yang ke-18 jelas dikatakan di sana, kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Baik apakah itu gereja terbakar, ya, gereja kena bencana alam, atau mungkin orang yang tidak datang ke gereja lagi itu ada perampokan di rumahnya karena kesulitan hidup orang lain sehingga kejahatan semakin bertambah. Orang datang mencuri hanya mau pergi mencuri karena kepergok, akhirnya sudah main parang, main potong. Itu akan terjadi sekarang. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup memelihara hidup. Tuhan sanggup menolong hidup. Haleluya. Bersembunyilah ia. Bukan bersembunyi kita mau bersembunyi. Yang dikatakan bersembunyi, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 91, duduk di dalam lindungan Tuhan. Bukan berarti kita duduk saja begini, tetapi kita duduk dalam lindungan Tuhan. Kita berseru berdoa kepada Dia, merendahkan diri di hadapannya. Begitu juga kita bersembunyi di kamar, yaitu untuk datang supaya kita konsentrasi, memiliki hati yang sepenuhnya, seperti yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang 21. Mereka sehati sejiwa, hidup bersama dalam sebuah perkumpulan. Itu untuk berseru kepada Tuhan, sehingga akhirnya Roh Kudus datang turun kepada mereka di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Jadi jemaat Tuhan yang setia saat ini, saya lihat, ya, bagi yang cuma setia seperti ada 2 orang saudara saya. Terus terang saya katakan, macam Bapak di sana lebih besar imannya daripada saya punya iman. Betul, karena pada tanggal 26 itu saya katakan, tidak Bapak, saya harus pulang ke Sulawesi. Tanggal 26 ini tiketnya sudah dibeli. Tapi dia berkata sama saya, tidak Bapak, saya punya iman, Bapak akan masih tetap tinggal di sini. Sampai hari ini sudah sebulan lebih. Bapak punya iman lebih besar daripada saya. Dan iman itu harus dikerjakan, sehingga bukan karena dia didoakan, tetapi salah kalau bukan karena didoakan, kan sudah sempat didoakan, tetapi oleh imannya dia sembuh penyakitnya, sehingga dia berjanji sama Tuhan, saya akan terus setia untuk doa, ikut doa dan puasa. Tetapi jangan makin lama makin ke belakang. Ini peringatan sebagai rasa kasih Bapak, supaya kita semakin, Tuhan akan segera datang. Betul ini. Dia tidak datang, mungkin nanti tidak datang secara umum, tetapi dia bisa datang secara pribadi kepada kita. Seperti yang saya cerita tadi. Seperti ini kita punya orang tua, Bapak ya Abu Datu. Sehat-sehat habis khotbah, tiba-tiba datang. Ini yang kita tidak tahu secara akan terjadi. Apalagi ini kita mau masuk awal minggu depan mau perjamuan. Haleluya. Siapa yang ditumpangkan tangan? Lewat HP kan ditumpangkan tangan. Itu sakramen perjamuan kudus adalah sakramen yang sakral. Amin. Untuk makan tubuh dan darah Kristus. Tidak bisa dibuat perjamuan di rumah-rumah. Berarti Tuhan akan membentuk kita. Harus dalam persekutuan. Didoakan, ditumpangkan tangan. Diberkati. Haleluya. Kasihan saudara. Inilah penyesat, sehingga Yesus berkata, penyesat memang harus ada, tetapi alangkah baiknya mereka diikatkan batu kilangan. Luar biasa. Adakah orang di Indonesia yang penyesat mau diikatkan batu kilangan? Batu kilangan itu pengganti nyawa orang Israel. Tidak bisa sembarang mau diambil batu kilangan. Tetapi kenapa sampai harus berbicara diikat di leher? Kenapa tidak diikat di kaki? Hati-hati saudaraku. Kenapa penyesat tidak diikat di kaki? Di leher. Leher itu sumber kehidupan semua manusia. Baik hubungan dengan Allah, leher adalah penghubung antara kepala dan tubuh. Leher juga adalah tempat perpisahan saluran yang ke pencernaan dengan saluran ke pernapasan. Yang pernapasan itu adalah milik Allah dan pencernaan itu milik manusia, milik dunia. Haleluya. Sehingga leher terjadi nubuatan Mika 3 ayat 2. Kamu tidak bisa menghindarkan lehermu dari malapetaka
corona yang sudah melekat di sinimu pasti akan keluar dalam nama Yesus. Ketika engkau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Iman, kemenangan yang mengalahkan dunia oleh iman kita. Iman yang mengalahkan dunia. Bagaimana saudara mengalahkan dunia? Tipu muslihat iblis. Dia datang buat provokator kepada kita. Dia mau menciptakan rasa takut kepada kita. Dia memberikan tiupan angin kepada kita, sehingga kita tetapi ingat berseru kepada dia, maka dia akan datang memegang tangan dan dia akan mengangkat kita masuk dalam perahunya. Haleluya. Maka kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Oh, segala puji syukur bagimu Tuhan. Teguhkan firman-Mu pada siang hari ini. Betul-betul hamba-Mu juga saat ini dikuatkan Tuhan. Sementara hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu juga telah dikuatkan. Karena dengan pedang hamba-Mu baru kali ini menyampaikan firman sesuai dengan rencana-Mu yang terjadi pada hari ini. Ya Tuhan, dan besok akan lagi lain. Suara hati Tuhan yang lain akan disampaikan. Terima kasih Bapa, meteraikan dan teguhkan firman-Mu kepada kami. Penuhkan kami dengan iman yang teguh. Maka ketika kami memiliki iman yang teguh, kami tidak akan memutarbalikkan firman. Di dalam 2 Petrus 3:16, mereka yang tidak teguh imannya memutarbalikkan firman menjadi kebinasaan bagi mereka. Tetapi kami oleh kasih Kristus, kami memiliki iman yang teguh oleh pendengaran akan firman Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Kami serahkan.